silaturahim Pulau Gebang Permai. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan baginda Rasulullah serta keluarga yang sahabat. Selamat datang kami ucapkan kepada ketua dan pengurus Majelis Taklim Silaturahim Pulau Gebang Permai. Kita akan mulai dengan pembukaan oleh tim Marawis. Setelah itu pembacaan surat Ar-Rahman dan pembacaan kisah Maulid. Untuk mempersingkat waktu, saya akan persilakan tim Marawis untuk memulai. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tim Marawis. Selanjutnya adalah pembacaan surat Ar-Rahman oleh Ustazah Thoibah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. As-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebanyak hari yang ditinggal. Allahumma shalli wa sallim orang-orang yang berat wa barik
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وتسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه. صلى الله عليه وسلم. Kejepit tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih napas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini di majelis yang mulia ini dalam rangka acara tawakufan sementara Majelis Taklim Silaturahmi se-Pulau Gebang Permai. Alhamdulillah pada kali ini kesempatan kita sebagai jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah diberikan kesempatan sebagai tuan rumah, dan ini merupakan kebanggaan bagi kami dan kebahagiaan bagi kami menerima teman-teman ibu-ibu jamaah solehah sekalian dari Pulau Gebang Permai khususnya. Yang saya hormati Ibu Ketua Silaturahmi, Ibu Hajati beserta jajarannya. Yang kami hormati Dewan Penasehat Majelis Taklim Silaturahmi, Ibu Ambar, Ibu Nisa dan jajarannya. Yang kami hormati para ketua dan pengurus Majelis Taklim se-Pulau Gebang Permai dan jajarannya. Yang kami hormati para sesepuh dan ibu-ibu sekalian jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya sahabat siap. Mohon maaf lahir batin atas segala saya khususnya sebagai tuan rumah di dalam menyambut teman-teman dan ibu-ibu semua di Masjid Nurul Jalan Jannah ini. Semoga apa yang kita upayakan itu berkenan di ibu-ibu semua. Kulidini wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ibu Nisa SAG ya, yang mudah-mudahan beliau nanti bisa hadir di sini, dan juga yang kami hormati ibu-ibu pengamas dari Majelis Taklim Silaturahim. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya, Ibu Tati Masyayati, Ibu Tati Mariati Icis, Ibu Nisa Sudarsono dan Ibu Ambar Haryati. Masya Allah bahagia sekali kami di sini, Ibu bisa hadir di sini membersamai kami. Semoga Ibu semua dalam keadaan sehat ya Bu. Karena kami sangat membutuhkan sekali Ibu masukan-masukan dari Ibu apa-apa yang untuk kemajuan dari Majelis Silaturahim ini ya Bu. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Silaturahim semuanya ya, pengurus yang telah hadir pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayahnya dengan hadir di sini. Juga jamaah semua ya dari 6 majelis taklim di sini ya, mudah-mudahan semua kehadiran kita di sini, langkah-langkah kaki kita di kesini ya Bu, yang tadi dengan hujan lebat yang sempat basah-basah tapi tidak mengurangi semangat ibu-ibu. Jam 1 sampai sini
tepat, walaupun ya mungkin tadi pagi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ibu lakukan gitu. Tentu saja sebagai ibu rumah tangga ya banyak banget yang dikerjakan, tapi masya Allah gitu. Kalau enaknya siang-siang begini harusnya istirahat di rumah ya Bu gitu. Tapi masih bersemangat untuk datang ke majelis ilmu ini. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kami atas nama Majelis Taklim Silaturahim kepada Majelis Taklim Nurul Jannah yang telah menyiapkan semuanya ya, tempat dan hidangannya ya. Semoga semua mendapat balaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang pada pertemuan kali ini kita pengajian penutupan gitu, tapi bukan berarti kita selesai ngajinya gitu. Hari ini kita penutupan pengajian dalam arti besok Ramadan kita tidak ada pertemuan rutin bulanan. Insya Allah kita nanti bulan Mei akan ada pengajian lagi, mulai lagi. Jadi menjelang Ramadan ini kita mempersiapkan diri. Insya Allah nanti ya Bu akan di majelis, biasanya di majelis taklim masing-masing ada tadarusan bersama ya Bu. Ya target kita minimal dalam satu Ramadan itu 1 kali khatam. Kalau 1 kali khatam berarti 1 hari 1 juz. Mudah-mudahan juga bisa 3 kali khatam. Kalau 3 kali khatam minimal 1 hari 3 juz ya Bu, seperti itu. Dan kita sama-sama memiliki target karena masya Allah pahala di bulan puasa itu, di bulan Ramadan itu berlipat ganda, dan itu yang ingin kita capai. Baik ibu-ibu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustazah ya yang nanti akan membagikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita praktekkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dan juga para pembina dari Majelis Taklim kaum ibu yang ada di Masjid Nurul Jannah, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi cinta saya. Mudah-mudahan seluruh para guru-guru, para pembina, para ustadzat selalu diberikan limpahan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tim Hadroh, tim Marawis, alhamdulillah yang sudah cantik-cantik, kuning-kuning, cerah banget pada siang hari ini. Juga jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bunda Erli yang menjadi wasilah saya sampai di tempat ini. Alhamdulillah kita bisa silaturahim pada siang hari ini. Ibu pada sehat? Alhamdulillah. Saya mohon ridho, mohon maaf terlambat karena memang tadi di perjalanan begitu padat. Karena jam 11:30 saya sempat mengisi dulu di Bank BRI. Selesai jam 1 langsung saya berangkat ke sini, tapi di perjalanan agak macet ya. BRI-nya yang di daerah Sudirman. Jadi lumayan gitu ya. Jadi ngebut langsung ke sini di daerah BKT Duren Sawit itu luar biasa padatnya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, sekarang saya hadir di sini berjumpa dengan para ibu-ibu semuanya yang insya Allah semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hari ini kita berkumpul untuk bersilaturahim sekaligus ditawakufkan sementara. Kalau tawakuf itu yang dirasain senang apa sedih? Sedih apa sedih? Ada sedihnya, ada senangnya.
Kenapa senang? Karena tanda-tanda sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Kenapa sedih? Karena nggak kumpul-kumpul yang kayak begini. Ini kan kumpul-kumpul begini bukan saja mendapatkan ilmu, tapi akan jadi cerah pikiran kita. Betul apa enggak? Mau kumpul sama teman di pengajian, saling tukar cerita, tukar resep masakan. Kemarin abis nyobain puding enak deh, nih resepnya. Kemarin abis bikin semur jengkol, nih enak. Semur jengkol pakai pete. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Tapi insya Allah dengan ditawakufkannya sementara, bukan berhenti ngajinya, tapi hanya dipindah ngajinya. Yang tadinya di majelis taklim, yang tadinya di masjid, maka pindah ke rumahnya masing-masing agar waktu kita efektif. Selama 24 jam di bulan Ramadan, kita menghabiskan waktu kita penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, temanya saya diberikan tentang berkahnya Ramadan. Gimana cara meraih berkah di bulan Ramadan? Ini yang namanya berkah itu apa sih, Bu? Ada nggak yang jual berkah di pasaran? Nggak ada. Berkah itu banyak nama toko berkah gitu ya. Tapi berkah ini nggak bisa digapai, nggak bisa dicapai, tidak bisa kita dapatkan kalau tidak mendapat izin daripada Allah. Mau berapapun uang kita miliki, tapi kalau kita tidak diizinkan oleh Allah mendapatkan berkah, maka maka tidak mungkin. Berkah ini tidak bisa dibeli, tapi berkah bisa didapat dengan mudah selama kita dekat kepada Allah. Yang namanya berkah itu ziyadatan fi kulli khairin. Yang namanya berkah itu bertambah-tambah kebaikan. Berkah usia yang bertambah ini adalah usia yang apakah tambah dekat kepada Allah. Kalau usianya tambah dekat kepada Allah, maka itu tanda-tanda usia yang berkah. Harta yang berkah, apakah dengan bertambahnya harta itu akan menambah kita semangat ibadah kepada Allah? Kalau memang harta yang banyak tidak bikin kita lalai, tapi justru bahkan kita bawa ibadah kepada Allah, itu tanda-tanda harta kita berkah. Rumah tangga yang berkah, apakah dengan menikah berumah tangga kita semakin banyak ibadah kepada Allah? Kalau memang semakin banyak ibadahnya, itu tanda-tanda rumah tangga kita berkah. Perlunya diraih yang namanya berkah dalam kehidupan. Besok di bulan Ramadan itu ulama menerjemahkan bahwa Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa gitu? Karena banyak waktu-waktu, banyak hal yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu akan menambah kedekatan kita kepada Allah. Kata baginda kita Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Kata Nabi, kalau saja umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, pasti mereka niscaya akan mengharapkan sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Tapi kan Ramadan cuma dapat jatah sebulan dalam setahun. Ya, cuma 1 bulan doang nih dalam setahun. Oleh karenanya sebentar lagi Ramadan yang akan datang ini kita harus siapkan dengan sebaik-baiknya. Ibu udah ngitungin belum kira-kira berapa hari Lebaran? Ustazah gimana sih, puasa aja belum udah Lebaran aja gitu ya. Mungkin ada yang udah mulai nyicil-nyicil usaha kue kering kan gitu, atau ada yang usaha dodol. Daerah Pulau Gebang kayaknya banyak yang jual dodol nih ya. Alhamdulillah. Jadi persiapkan diri kita yang tidak lebih dari seminggu lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, banyak hal yang tidak kita dapati di bulan biasa itu ada di bulan Ramadan. Dari sisi makanan, mau cari timun suri di bulan sekarang susah. Mau cari timun suri sekarang nih susah. Nanti deh dekat-dekat bulan Ramadan, atau bahkan ketika di bulan Ramadan cari timun suri gampang. Betul apa enggak? Nyari bakwan pakai sambal kacang, ya susah di Jakarta. Nanti itu di bulan Ramadan yang namanya sambal pakai kacang, lontong pakai kacang,
tahu pakai kacang, itu sepanjang jalan itu Masya Allah banyak banget. Cuma di bulan Ramadan biji salak banyak yang cari. Biasanya kalau ibu makan salak bijinya nggak dimakan, dibuang. Tapi ketika di bulan Ramadan, nah biji salak pada empuk semuanya. Itu dari sisi makanan. Belum lagi ibadah. Betapa banyak kita merasakan ketika ibadah di bulan Ramadan begitu asyik, begitu nikmat, enak, nyaman, termotivasi banyak kita melakukan ibadah. Betul apa enggak? Karena setan terbelenggu sehingga ketika masuk Ramadan enteng badan kita untuk melakukan ibadah. Bu, saya ingin menyampaikan ada satu ungkapan dari baginda Rasulullah SAW. Ungkapan ini ungkapan yang mahal. Apa kata Nabi? Al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang saya berbaik sangka 4 golongan ini mudah kita kerjakan, mudah kita dapati di bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan biasa rasanya sulit kita ngerjainnya. Tapi kalau masuk bulan Ramadan maka besar kemungkinannya kita bisa ngerjainnya dengan mudah. Arba'atun al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu dengan 4 golongan manusia. 4 golongan manusia yang mengerjakan ini. Apa? Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Ibu kira-kira kalau lagi di bulan biasa dapat berapa kali hataman Quran? Sehari? Ada yang jawab, Ustaz, sehari saya bisa dapat 7 kali. Hah? Kok bisa? Sehari 7 kali? Iya. Iya, habis sholat saya baca aja Qulhu 3 kali. Itu mah semua orang juga bisa ya. Kalau di bulan-bulan biasa itu rasanya sulit. Bukan sulit, kenapa? Karena mungkin begitu banyak kegiatan di luar. Pengajian banyak masih dibuka. Ya. Tapi kalau sudah mulai bulan Ramadan, hampir semua pengajian ditawakufkan sementara. Sehingga waktu kita nggak kemana-mana, cuma dalam rumah. Alhamdulillah. Ini baju yang gamis begini saya yakin di bulan Ramadan nggak kepake. Yang pakai di rumah mah udah pakai daster aja, betul apa enggak? Udah pakai daster, pakai mukena. Salat duha baca Quran, habis baca ngantuk tidur. Bangun-bangun zuhur salat, mukena lagi, baca Quran lagi, kan gitu. Ngantuk jam 2 tidur dulu, bangun-bangun jam 3 setengah 4 bangun asar Quran dulu deh sebentar. Habis Quran tutup, masak pakai itu dasternya lagi. Ya, artinya memang waktu kita banyak di rumah. Jadi besar kemungkinannya kita mudah untuk membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Insya Allah. Apalagi bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran adalah petunjuk buat kita dan Al-Quran adalah pembeda mana yang baik, mana yang gak baik, mana yang boleh, mana yang gak boleh tuh. Jadi sudah sepantasnya ketika turun itu Al-Quran di bulan Ramadan, yang dimana Al-Quran adalah pedoman kita, sudah selayaknya di bulan Ramadan itu kita habiskan waktu kita bersama dengan Al-Quran, insya Allah. Jamaah sekalian, kita targetin yuk tahun ini berapa yang pengen kita khatamkan. Kalau mungkin tahun kemarin kita dapat hataman 5 kali hataman rencananya. Baru rencana ya, tapi kenyataannya 1 juga gak habis. Kalau memang tahun kemarin dapat cuma 1 kali hataman, alhamdulillah, niatin yuk tahun ini bisa dapat minimal 2 kali hataman Al-Quran. Caranya gimana? Coba kita pola. Pagi habis subuh sempetin baca 5 lembar. Alhamdulillah. Selamat datang Ustazah Anissa. Alhamdulillah.
Masya Allah. Khair, alhamdulillah. Lanjutin Ustazah ya. Lanjut Ibu ya. Kita niatin abis subuh kita baca 5 lembar. Kemudian kita tidur ngantuk, ntar bangun-bangun duha dapat lagi 5 lembar, kelar 1 juz. Ntar siang sholat zuhur kita baca lagi 5 lembar. Boleh maghrib, boleh abis tarawih baca lagi 5 lembar, dapat 2 juz. Kalau sehari dapat 2 juz, kira-kira berapa hari bisa khatam Al-Quran? 15. Hari ke-15 insya Allah kelar bacaan kita, insya Allah. Oleh karena itu kita targetin, kita niatin tahun ini khatamannya harus lebih meningkat daripada tahun kemarin, insya Allah. Begitu banyak waktu kita di bulan Ramadan, setan dibelenggu, waktu kita kosong, banyak di rumah. Yuk kita habiskan waktu kita bersama dengan Al-Quran, insya Allah. Yang kedua, siapa orang yang dirindu oleh syurga? Kata Nabi yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Kalau lagi puasa, besar kemungkinan lisan kita terjaga. Betul apa enggak? Sayang sama pahala puasa. Ada tetangga yang datang jam 2 siang, assalamualaikum pok, saya tahu deh tuh kenapa tetangga kemarin yang berantem sama suaminya, saya tahu kenapa alasannya. Akhirnya kita bilang, shh, puasa. Enggak, ini penting nih pok, saya mau nyampein ke pok, shh, puasa, lisan jaga. Saya nggak mau kurang pahala puasa saya. Pok penting. Saya tahu kenapa itu suami istri itu laki bini itu yang di pojokan rumah berantem mulu. Enggak. Puasa jam 2 siang nih puasa. Jadi pok nggak mau tahu, enggak. Saya pulang. Ntar habis tarawih balik ke sini lagi ya. Penasaran juga ternyata ya. Nah ini nih, biasanya kalau orang puasa itu dia terjaga lisannya. Makanya kenapa kalau di bulan Ramadan itu mudah kita menjaga lisan, pengajian kan banyak ditawakufkan sementara. Kita banyak di rumah. Biasanya kalau lagi ngumpul-ngumpul nih ada aja biasanya. Atau kadang-kadang arisan. Ada nggak Bu arisan siang-siang di bulan Ramadan? Nggak ada. Kenapa? Ada nggak yang ngundang nikahan? Resepsi pernikahan jam 11 sampai jam 1 siang-siang bulan Ramadan? Nggak ada. Ketika di bulan Ramadan waktu kita pasti banyak di rumah. Oleh karenanya lisan kita mudah kita kunci, mudah lisan kita jaga. Tapi ini bisa dinisbatkan dengan jempol Bu. Sekarang hati-hati, handphone udah di tangan, lisan memang kekunci. Mulut emang mingkem, jari ketak-ketik, mencaci, memaki, menghina. Ya Allah, naudzubillah min itu termasuk juga. Jadi kalau pengen kita jadi orang yang dirindu oleh surga, yuk kita jalanin, jaga lisan kita. Salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia kalau dia pandai dalam menjaga lisannya, insya. Yang ketiga, siapa orang yang dirindu oleh surga? Kata Nabi, golongan yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Orang yang kasih makan kepada orang yang lapar. Ibu kalau ngasih buka puasa sama orang itu kira-kira dia lagi puasa apa enggak? Kira-kira dia lapar apa enggak? Ibu ngasih makan untuk buka puasa sama orang yang akan berbuka puasa, tuh kira-kira dia makan makanan ibu, ntar pas beduk lapar nggak? Lagi dalam keadaan lapar nggak? Nah iya, besar kemungkinannya kalau kita memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa, besar kemungkinannya memang dia lagi lapar. Jadi tepat sasaran kita. Kalau kita pengen mengerjakan yang ketiga ini, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Di Masjid Nurul Jannah ada patungan urunan untuk bikin takjil atau berbuka puasa bersama, ikutan sesuai kemampuan kita. Atau kita mau bikin sendiri, ada air gelas, masukin plastik, masukin korma 3 gitu kan ya, cukup itu untuk menghilangkan dahaga. Zahaba zoma'u, hilang dahaga. Karena apa? Karena kita memberi. Wabtalatil uruq, basah kerongkongan. Kenapa? Karena kita yang kasih. Itu tuh gede tuh pahalanya tuh.
Jadi boleh sesuai kemampuan kita. Kasih air sama korma 3. Apalagi kalau ibu tambahin sama lontong 2. Kali masukin bakwan 2. Sama risol 1. Sama apa lagi? Bakwan jagung 1. Tambahin nasi bungkus juga 1. Wah, itu mah lengkap banget, kenyang Ustazah ya. Artinya apa? Mut'imiljian, sesuai kemampuan kita. Ustazah, kalau kurma kayaknya saya nggak, air aja nggak apa-apa. Yang penting kita memberikan makan kepada orang yang memang sedang dahaga, memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka. Ini besar pahalanya, insya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah siapa orang yang dirindu oleh surga. Yang terakhir, yang keempat adalah wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Besok nih kita puasa, cuma puasanya puasa yang beneran. Emang ada puasa yang bohongan? Puasa-puasaan itu anak SD ya. Artinya puasa beneran bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak minum, tapi dia bisa menahan hawa nafsu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang ketika dia puasa, dia enggak mendapatkan pahala puasa selain dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Bu, puasa itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang paling bawah, kelompok orang yang biasa. Dia cuma gak makan, gak minum, tapi ngomel jalan. Dia puasa, ghibah jalan, namimah jalan, nyakitin orang jalan, dengkinya ada, mata memandang kepada hal-hal maksiat, kuping masih mau ngedengerin, mau nguping orang-orang ngomong yang gak bener. Nah ini nih, itu puasa yang biasa dan itu puasa yang dikhawatirkan tidak akan mendapatkan pahala puasa. Na'udzubillah. Naik yang tengah. Apa itu yang tengah? Memandang sesuatu yang diharamkan. Lisannya dia tidak izinkan untuk bicara yang menyakiti perasaan orang. Lisannya dia tidak izinkan untuk bicara hal-hal yang sia-sia. Telinganya tidak diizinkan mendengar ucapan-ucapan yang maksiat. Kakinya dia tidak izinkan untuk berjalan ke tempat-tempat yang Allah murka. Puasa nahan makan, nahan haus, juga dia menahan hawa nafsunya. Ini puasa yang khusus. Ada lagi puasa yang istimewa, khusus bil khusus. Apa itu puasa yang istimewa? Tahan makan, tahan minum, tahan lapar, tahan haus, dia menahan hawa nafsunya, ditambah dia mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan meningkatkan amal-amal ibadah. Dia nggak buang waktu sia-sia di bulan Ramadan. Dia isi dengan sholat-sholat sunnah, dia isi dengan bersedekah, dia isi dengan membaca Al-Quran, dia isi dengan mendengarkan kajian, dia isi dengan membantu orang lain. Dia isi itu yang namanya bulan Ramadan dengan penuh kebaikan. Inilah orang yang memiliki puasa yang istimewa. Kira-kira ibu pengen yang di bawah, yang biasa, yang khusus, apa yang istimewa? Istimewa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita semuanya menjalani puasa yang istimewa, yang insya Allah imanan wahtisaban, penuh keimanan, hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi golongan manusia yang dirindu oleh surga. Amin ya rabbal. 4 hal ini yang insya Allah akan menjadi catatan motivasi kita untuk meraih berkah di bulan Ramadan. Pertama, baca Al-Quran. Insya Allah Quran kita siapin dari sekarang. Coba kita siapin penunjang ibadah kita. Mata kalau ngelihat Quran yang kecil kayaknya udah mulai kurang. Bisa ganti kacamata,
sama kaca pembesar atau ganti Quran yang lebih gede lagi. Artinya menunjang buat kita enak buat baca Quran, menunjang buat kita ibadah sholat sunat tarawih, buat kita sholat duha, buat kita sholat sunnah lainnya, buat kita sholat tasbih, sholat tahajud. Mukena nggak usah mukena yang baru, coba buka di lemari, ada nggak mukena yang kira-kira nyaman, nggak perlu mahal, nggak perlu baru, yang penting menutupi syarat dalam menutup aurat dan nyaman kita pakai. Ya nggak ada, beli buat ibadah sama Allah sebulan penuh itu kita ibadah. Karena saya yakin di bulan Ramadan paling sering kita pakai mukena, betul apa enggak? Tuh, cuma di bulan Ramadan itu yang namanya biasanya kita nunggu sholat. Di bulan lain sholat nunggu kita. Di bulan biasa waktu sholat yang nunggu kita. Ini kok dia belum sholat jam 1 belum sholat, setengah 2 belum sholat, jam 2 belum sholat, setengah 3 belum sholat. Biasanya gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan besar kemungkinannya kita yang nunggu waktu sholat. Abis sahur subuh berapa menit lagi ya? Kan kita tungguin, kita jaga wudhu, zuhur, mau tidur nih, tapi ntar dulu deh, karena memang gak kemana-mana. Asar, apalagi maghrib, ditungguin banget, betul enggak? Pasang TV pas stasiun mana nih, stasiun TV mana nih, yang kira-kira maghrib paling cepet. Artinya memang itulah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan adalah kita nunggu waktu sholat, sehingga pasti mukena tuh udah sering kita pakai deh. Udah pakai wudhu baca Quran, nunggu maghrib baca, nunggu zuhur baca, nunggu asar baca. Kenapa? Karena kita menunggu waktu sholat. Alhamdulillah. Jadi ciptakan penunjang ibadah supaya kita nyaman. Yang ketiga tadi menjaga lisan. Yang kedua menjaga lisan. Yang ketiga kita memberi makan kepada orang yang memang lapar. Artinya ketika orang berbuka puasa kita support, kita ikut, jangan ketinggalan. Sesuai kemampuan kita aja. Dan yang terakhir, kita manfaatkan waktu puasa kita jauh lebih baik, jauh lebih berbobot, jauh lebih berkualitas dengan kita isi ibadah kepada Allah, jauh lebih baik daripada puasa tahun kemarin, insya Allah. Yang paling penting di bulan Ramadan, perbanyak berdoa kepada Allah. Karena di bulan Ramadan itu berkah banget Bu waktunya. Banyak waktu-waktu yang mustajab. Pertama, ketika lagi ibu puasa. Selama puasa tuh dari subuh sampai maghrib itu kita berdoa, insya Allah mustajab. Ud'uni astajib lakum. Allah kan selalu mengatakan, doalah kepadaku, aku niscaya akan mengijabahnya. Tapi ketika di bulan Ramadan semua penuh waktunya itu dengan berkah. Selama kita puasa di bulan Ramadan itu waktunya mustajab. Kapan lagi nih doa yang mustajab? Ba'da sholatil maktubah, setelah sholat fardu. Habis sholat fardu jangan langsung bangun, angkat tangan sama Allah. Itu doa yang mustajab, itu waktu yang mustajab. Kapan lagi? Detik-detik menjelang berbuka puasa. Bu, kalau detik-detik menjelang berbuka puasa, sekitar 10 menit lagi mau buka puasa, ibu kira-kira lagi ngapain? Kira-kira ngapain? Kalau saya tebak sih ibu masih pakai daster, lagi di dapur, tangan belepotan sama tepung terigu abis goreng bakwan, gitu ya, lagi beberes. Itu mungkin tahun kemarin. Tapi sekarang manfaatkan waktu menjelang berbuka puasa, sudah rapi, takjilnya udah rapi, mana kurmanya, mana teh angetnya, mana air putihnya, mana risolnya, mana bakwannya, mana comroknya, mana asinannya. Banyak amat itu ya. Takjilnya kita siapin, duduk manis. Ketika berbuka puasa di waktu-waktu yang mustajab, kita berdoa kepada Allah sambil kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang diajarkan sama Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah,
Allahumma sholli wa sallim mubarik. Ini kita kalau dengar nama Nabi kita langsung salawat ya Bu ya. Kita langsung jawab dengan salawat ya Bu ya. Karena kata Nabi al-bakhil man zukirtu indahu lam tusalli alayya. Orang yang kalau dia dengar namaku nih, yang namanya orang pelit, dia dengar namaku di kupingnya, dia enggak mau salawat kepadaku. Naudzubillah. Sayyidah Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi. Doa apa yang pantas saya panjatkan di bulan Ramadan? Begitu berkah waktu di bulan Ramadan." Nah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Syahadat, istighfar, minta surga, minta terbebas dari api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah. Istighfar. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau di bulan biasa berat kayaknya. Ibu kalau malam pada bangun nggak nih sekarang ini? Cakep. Jam berapa? Jam 2, jam 3. Cakep. Kira-kira ngapain? Sholat dong Ustazah. Emang mau ngapain? Kadang-kadang sebelah sana saya tanya, ngapain tuh bangun jam 3? Kencing Ustazah, tidur lagi. Gitu ya, itu ujian kita tuh. Tapi ketika di bulan Ramadan, besar kemungkinan mata kita seger, melek jam 2 pagi buat nyiapin makan sahur. Yuk sempetin sholat minimal 2 rakaat. Shollu bilaili wan nasu niyam, kata Nabi. Sholat malam orang lagi pada tidur. Allah yang perintahin, wa minal laili a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Istiqomah yuk salat tahajud. Kalau kita istiqomah, maka kelak Allah akan berikan maqamam mahmuda, makom yang mulia. Amin ya rabbal. Tuh sempetin salat 2 rakaat, angkat tangan sama Allah di waktu yang baik, di bulan yang baik, di tempat yang baik. Angkat tangan sama Allah, selesai berdoa rapi-rapi, baru masak di dapur, baru kita makan bareng-bareng sahur. Ketika bebenah, sempetin lisannya membaca istighfar. Karena kata Allah, kebiasaan penghuni syurga wal mustaghfirina bil ashar adalah orang yang kalau di waktu sahar itu lisannya basah dengan memperbanyak baca istighfar. Jadi lagi bebenah piring, lagi ngelap-ngelap, lisannya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cakap kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sambil bebenah kita ngelapin meja, kita ngelapin piring, istighfar lisan kita, maka insyaallah tuh waktu sahur kita akan menjadi waktu yang berkualitas, maka dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di bulan Ramadan begitu banyak waktu yang berkah, di antaranya waktu untuk kita berdoa. Oleh karenanya yuk kita niatin, ibadahnya kita rapikan, doanya kita banyakin. Insyaallah tahun ini ibadah kita lebih baik, jauh lebih baik, lebih meningkat, lebih berbobot, lebih berkualitas daripada tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah. Bu, terakhir saya ingin menyampaikan ada amalan yang bisa kita baca pada malam pertama dari bulan Ramadan. Dari kitab Kanzun Najah was Surur, saya baca ini bahwa ada amalan yang bisa kita baca di malam pertama dari bulan Ramadan. Apa itu? Membaca surat Al-Fath atau Al-Fathu, surat yang ke-48. Cuma 29 ayat. Surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat pertama sampai ayat ke-29, baca itu di malam pertama bulan Ramadan. Kalau pemerintah sudah mengumumkan besok puasa, malam ini masuk tanggal 1 bulan Ramadan, itu malam kita baca. Boleh habis maghrib, boleh mau terawih, boleh pulang terawih, boleh di rumah. Pokoknya lisan kita sempat kita baca itu yang namanya surat Al-Fath, surat ke-48, cuma 29 ayat. Niatnya adalah kita minta perlindungan dari Allah. Karena insya Allah di antara ini fadhailul a'mal. Orang yang membaca surat Al-Fath
di malam pertama bulan Ramadan, maka selama bulan Ramadan dia akan dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikasih enteng buat ibadah, akan dijauhkan dari kemalasan, dan insya Allah pada malam itu Allah akan memandang hambanya dengan pandangan penuh rahmat. Bukan saja membaca surat Al-Fatih, bukan saja kita hanya membaca itu, tapi kita tingkatkan amal-amal ibadah. Malam pertama Allah lagi murahkan pandangannya kepada kita, Allah lagi berikan begitu banyak rahmatnya kepada kita. Maka manfaatkanlah malam pertama kita di bulan Ramadan, kita tingkatkan hubungan kepada Allah. Insya Allah di antara orang tua kita, para keluarga kita mungkin yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah limpahkan maghfirah. Orang tua kita yang masih ada biar pada sehat, para guru-guru kita yang hadir di hadapan kita, para asatizah, para pimpinan-pimpinan majelis, para ustadzat, kita doakan biar sehat panjang umur fi taatillah. Allah limpahkan kebaikan dan keberkahan yang hadir di sini semuanya, mudah-mudahan semua dalam pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak urusannya, Allah mudahkan urusannya. Yang lagi banyak hajat, Allah kabulkan hajatnya. Allah kasih kita istiqomah, Allah kasih kita istiqomah, Allah kasih kita istiqomah menjalankan berbagai macam ibadah. Kapanpun Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik jamaah sekalian, sedikit informasi. Ibu bisa lihat saya nanti Bu di TV One. Nih kalau di hari-hari begini belum masuk Ramadan, saya tayang setiap hari Senin sampai hari Jumat di TV One jam 8:30 pagi. Assalamualaikum Bunda. Ya, tapi kalau bulan Ramadan insya Allah saya akan tayang setiap hari. Assalamualaikum Bunda tayang setiap hari. Saya bergantian dengan Ustazah Liza. Saya Ustazah Liza, saya Ustazah Liza Aziza jam 8:30 pagi. Insya Allah akan tayang setiap hari. Mudah-mudahan Ibu bisa pasang TV-nya 8:30 besok insya Allah juga ada di TV One 8:30 pagi. Assalamualaikum Bunda, mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang disampaikan berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridho. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat meraih berbagai macam kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Selamat untuk meraih pandangan cintanya Allah pada malam pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberuntungan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dengarkan tausiah dari Ustazah Khotrunada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa afdalu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ibu semua yang saya cintai, yang saya banggakan, mohon maaf saya nggak sebutin satu persatu ya karena waktunya sangat mepet sekali. Juga bapak-bapak ini tumben ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ada kemajuan Majelis Alim Nurul Jannah bisa meliput acara pengajiannya ya. Ustazah Khotrunada. Ustazah Khotrunada ini Bu anak dari Ustazah Profesor Dr. Hajah Suryani Thahir. Beliau anak kelima ya, keenam, iya.
Saya tahu beliau masih di perut, saya tahu. Masih perut mamahnya saya tahu. Kebetulan suami saya juga salah satu pengajar di Syairiyah. Nah, salah satu guru kesayangan ayah, ya, Kiai Haji Satiri Ahmad. Masya Allah, dua-duanya orang tuanya seorang ulama, ya. Insya Allah beliau sebagai penerus bisa meneruskan apa yang sudah dirintis oleh orang tuanya. Ibu-ibu sekalian, saya tidak akan memberikan apa-apa tadi ibu-ibu. Saya rasa memang pengajian kita ini kalau ba'da zuhur itu waktunya sangat mepet sekali dengan asar. Mungkin nanti bisa dievaluasi lagi Bu Ketua, supaya pengajian kalau bisa ya, pengajian silaturahim itu pagi hari. Jadi waktunya agak panjang. Nah, ibu-ibu tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nada bahwa apa yang disampaikan oleh beliau tadi sudah cukup buat bekal kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Tapi kalau kurang, ya ibu bisa lihat beliau di TV One atau di Trans TV ya, Trans TV. Jadi ibu nih mulain besok nggak usah kalau masak nyangin sayurannya depan TV aja. Sambil nyangin sayuran tuh jam 9 kan lagi sedang-sedang kita masak ya. Nyangin sayuran depan TV. Tapi kalau bulan Ramadan biasanya nyangin sayurannya sore. Tapi habis duha duduk deh nongkrong depan TV. Lumayan kan, bagus kan kita kalau sambil. Jadi artinya tawakuf di masjid, tawakuf di majelis taklim, tapi kita terus belajar. Karena kita ini hidupnya harus belajar dan belajar. Baik ibu-ibu, kita tutup saja pengajian kita pada sore hari ini. Kita ucapkan selamat kepada Majelis Taklim Nurul Jannah. Ini Ustazah Nada saya kasih informasi ya. Pengurus Majelis Taklim silaturahimnya muda-muda ya, masih muda dan juga mengambil ininya yang muda-muda, yang Majelis Taklim Nurul Jannah juga yang muda-muda. Insya Allah bisa memberikan sesuatu yang baru sehingga bisa menarik kembali ibu-ibu yang belum mau mengaji kembali lagi ke Majelis Taklim. Insya Allah. Jadi majelis taklim itu jangan tempatnya buat nenek-nenek, buat lansia. Jadi yang muda-muda juga harus belajar, dan juga yang sudah senior ya. Kalau saya bilang tua nanti marah lagi. Ya, padahal emang udah tua. Yang lansia, yang senior, jangan malu-malu datang ke pengajian. Gak apa-apa, nyender juga boleh. Ya, banyak temboknya tuh di Nurul Jannah, banyak temboknya. Mau nyender boleh, mau pakai kursi boleh. Ustazahnya juga pakai kursi biar masih muda juga. Udah tua sebenarnya, masih ngaku muda aja. Baik, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Pertama, saya khususkan ini Bu, suratul Fatihah untuk guru saya, untuk Ibunda Ustazah Hajah Qatrun Nada, yaitu almarhumah Profesor Dr. Hajah Suryani Thohir. Karena saya banyak mengambil ilmu dari beliau, saya belajar dakwah juga banyak yang saya sampaikan berdasarkan apa yang telah beliau ajarkan. Kita bacakan suratul Fatihah, insya Allah ilmunya menjadi ilmu yang manfaat dalam kuburnya sampai di akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.